Di sini, saya Natasha yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar kami melakukan fitoremediasi ini. Pada tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober, ditemukan pencemaran tanah di salah satu daerah proyek perumahan di Karawang. Pencemaran tanah ini disebabkan oleh penimbunan limbah lumpur yang akhirnya mengeluarkan bau tidak sedap serta adanya tanah tercemar yang berwarna hijau kehitaman. Residu timbal tersimpan dalam tanah bekas timbunan lumpur tadi. Menurut IASIPA, timbal adalah logam berat pencemar utama yang berbahaya. Logam berat ini dapat berikatan dengan beberapa unsur dan menjadi sangat toksin. Tanah yang tercemar diindikasikan dengan kandungan timbalnya melebihi 0,3 mg per kilogram. Dari permasalahan yang sudah dijelaskan, kelompok kami memilih untuk melakukan fitoremediasi dengan mengubah tanah bekas timbunan limbah lumpur tadi menjadi taman dengan tanaman-tanaman hias yang berperan sebagai alat fitoremediasi, sehingga limbah dapat dibersihkan dan lingkungan pemukiman menjadi lebih nyaman untuk ditinggali. Dari permasalahan pada pencemaran lahan oleh limbah tersebut sangat miris. Mengapa? Karena lahan yang tercemar merupakan lahan yang sangat dekat dengan pemukiman, sehingga air yang digunakan dapat berisiko tercemari oleh limbah PB. Jadi, upaya kelompok kami dalam meremediasi lahan tersebut karena untuk memenahi lahan yang masih terdapat residu logam, sehingga dapat terserap oleh tanaman fitoremediasi. Kami menggunakan tanaman hias sebagai alat fitoremediasinya berupa hanjuang dan lidah mertua dengan perbandingan 1:3 karena daya serap hanjuang yang lebih besar dibandingkan dengan lidah mertua. Tanaman hias ini dipilih karena tujuan kami selain membenahi lahan juga menjadikan lahan sebagai taman. Berikut merupakan tahapan penanaman tanaman fitoremediasi. Yang pertama, sebelum dilakukan penanaman, terlebih dahulu dilakukan pengolahan tanah dengan penambahan tanah pada sekitar lahan yang akan diremediasi. Selanjutnya, penanaman 1 hanjuang per meter. Bersamaan penanaman hanjuang tersebut dilakukan pembibitan tanaman lidah mertua. Setelah berumur 2 bulan, dilakukan pemindahan lidah mertua ke lahan remediasi. Kemudian yang terakhir, setelah pemindahan dilakukan pemupukan pada 3 hari setelah tanam untuk tanaman lidah mertua. Untuk memaksimalkan lahan agar terbebas dari pencemaran oleh logam ini, maka perlunya dilakukan rotasi tanaman yang disesuaikan dengan kemampuan tanaman dalam menyerap polutan tersebut. Alasan kelompok kami memilih tanaman hanjuang sebagai tanaman fitoremediasi karena pada salah satu jurnal yang menguji beberapa potensi tanaman hias untuk menyerap logam PB, tanaman hanjuang dinilai sebagai tanaman yang mampu menyerap logam timbal tertinggi, yaitu 2,36 mg per hari. Alasan lainnya juga dikarenakan tanaman ini mudah dipelihara dan sangat tahan terhadap kekeringan. Hanjuang dapat hidup pada dataran rendah hingga ketinggian 1900 mdpl. Hanjuang juga diketahui sering dipakai sebagai tanaman pelindung dan pembatas blok pada sawah, ladang, serta perkebunan teh atau kina di Indonesia. Untuk ketersediaannya, tanaman hanjuang adalah tanaman yang mudah dicari. Ketersediaan tanaman juga cukup banyak di pasaran, dengan kisaran harga yang terbilang murah, yaitu Rp5.000 sampai Rp10.000 per tanaman. Selanjutnya adalah tanaman lidah mertua. Mengapa menggunakan lidah mertua? Karena lidah mertua mampu menyerap PB meskipun rendah. Namun ada beberapa pertimbangan, yaitu lidah mertua tahan terhadap suhu panas, dapat memperkecil udara, dan juga murah dijual di sekitar lingkungan yang terbuka. Lalu, bagaimanakah ketersediaannya? Ketersediaannya di Indonesia masih banyak, dan berkembang biakannya juga mudah, yaitu dengan menggunakan bagian kreatifnya. Bagaimana dengan harganya? Harganya cukup terjangkau dan juga murah. Efek positif dari hanjuang dan lidah mertua. Yang pertama adalah aspek udara. Tanaman lidah mertua adalah tanaman yang mampu menyerap berbagai zat berbahaya di udara. Bahkan, di pinggiran jalan kota Jakarta, tanaman ini mampu menjadi filter karena efektif mengurangi polusi dan menambah estetika.
Lidah mertua dan hanjuang juga efektif untuk menyerap berbagai logam berat di dalam tanah, contohnya adalah timbal. Dengan menyerap logam berat yang ada di dalam tanah, secara tidak langsung kita juga mencegah tercemarnya air tanah yang nantinya terhubung dengan sungai dan laut. Selanjutnya adalah mekanisme penyerapan tanaman hanjuang dan lidah mertua. Mekanisme penyerapan tanaman hanjuang dan lidah mertua adalah fitostabilisasi. Fitostabilisasi adalah pelekatan zat-zat kontaminan tertentu pada akar yang tidak mungkin terserap dalam batang tumbuhan. Transpirasi tanaman mengalirkan air tanah ke dalam tanaman sekaligus membawa pencemar. Dalam proses stabilisasi ini, pencemar masih berada dalam zona akar. Akar tanaman akan melakukan imobilisasi polutan dengan cara mengakumulasi, mengabsorpsi pada permukaan akar, dan mengendapkan logam berat Pb dalam zona akar secara erat dan stabil, sehingga tidak akan terbawa oleh aliran air. Penyerapan logam berat oleh tanaman hiperakumulator disebabkan oleh perpindahan logam secara difusi dan osmosis, di mana massa zat pada media tanah dengan konsentrasi tinggi akan berpindah ke permukaan akar tanaman dengan konsentrasi yang rendah. Kemampuan penyerapan atau daya serap yang paling tinggi adalah tanaman hanjuang sebesar 2,36 mg per hari, sedangkan lidah mertua sebesar 0,65 mg per hari. Hal ini karena tanaman hanjuang memiliki volume perakaran yang banyak sehingga akar tanaman menyebar ke seluruh bagian tanah. Sedangkan tanaman lidah mertua memiliki akar tanaman yang limpang dan cabang perakaran yang tidak banyak, sehingga akar tidak menyebar ke seluruh arah dalam tanah dan hanya menyerap timbal yang berada di sekitar akar primanya. Namun, tanaman lidah mertua ini mampu menyerap polutan di sekitarnya yang akan dikirim ke akar. Kemudian, mikroba pada akar akan melakukan proses detoksifikasi menggunakan zat aktif pregnan glikosid. Melalui proses ini, mikroba menghasilkan suatu zat yang diperlukan tanaman, seperti asam amino, gula, dan asam organik.